Oke, pada topik kali ini kita akan membahas tentang conditional dan atau di sini kita akan menggunakan diagram ini ya terhadap tiga subjek dan masing-masing tiga topik per subjek di dalamnya. Jadi kita akan mengkonversi dari decision tree ini ya atau diagram ini ke dalam bentuk code Python. Kita mulai dari identifikasi dulu. Kita lihat pertama-tama di sini ada subjek. Lalu terdapat tiga subjek yaitu matematika, computer science atau informatika, dan ada ekonomi. Nah, dari ketiga ini masing-masing ada lagi subbabnya gitu ya. Kita mulai dari matematika yang ada diferensiasi gitu ya. Atau kalkulus 1, 1A, diferensial. Lalu ada kalkulus 1B, integral ya. Lalu ada linear aljabar. Pada bab computer science terdapat tiga topik, itu computational thinking, fundamentals of programming, dan introduction to algorithm. Lalu pada ekonomi terdapat makroekonomi, mikroekonomi, dan introduction to economy. Dalam uh, konversi dalam code-nya kita akan buat dia bisa input ya usernya. Jadi kita mulai dengan pertama-tama kita akan mulai dengan menyiapkan variabel subject. Di sini kita akan input enter subject name ya. Di sini kita mungkin kita buatkan print yang berisi subjek-subjeknya. 1 math, 2 computer science, 3 ekonomi. Kita jalankan, dapat melihat hasilnya berupa input subject name. Nah, kita akan membuat code-nya memilih dengan angka saja. Jadi, input pada variable subject kita berikan integer untuk angkanya tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Jika subjeknya 1, kita akan print kalkulus 1A, kalkulus 1B, dan linear aljabar. Nah, ini untuk percabangan pertamanya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam percabangan matematika, kita lanjutkan dulu percabangan luarnya atau kita mulai dari subject to untuk computational, lalu subject 3 untuk ekonomi. Kita berikan else terakhir. Jadi selain dari itu, kita berikan invalid input. Oke, di sini kita sudah punya 3 percabangan dan 1 else ya. Nah, jadi ingat konsep dekomposisi. Jadi dari yang kompleks kita sederhanakan atau kita breakdown satu-satu. Jadi kita mulai dari subjeknya dulu, ada 3 subjek, math, computer science, dan economics. Lalu untuk masing-masing mata pelajaran atau subjeknya terdapat topik-topik lagi. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 subjek. Jadi kita bisa lanjutkan dengan input topiknya. Kita mungkin buat topik integer input enter topik. Oke. Sini kita lakukan
percabangan lagi atau if lagi. If topik satu, kita akan print kalkulus diferensial, topik 2 untuk integral, dan topik 3 untuk linear algebra. Oke, jadi kita lihat ya, di if yang pertama terdapat 3 percabangan sesuai dengan diagramnya. Kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya ya, yaitu computer science dan economics. Oke, nah kita bisa ke Elif ya. Kalian bisa drop down seperti ini dengan settingannya di sini ya. Dengan editor, enable code folding in the editor. Ini kalau misalnya kalian tidak mau terlalu overwhelming untuk code-nya, kalian bisa seperti ini. Oke, subjek 2, kalian lakukan topik, enter topik, if topik 1 concept thinking, topik 2 fundamental of programming, topik 3 introduction to algorithm. Oke, sekali lagi di sini ya. Ini adalah simbol operator perbandingan untuk equal to. Jadi apakah variabel yang kita input nilainya sama dengan pembandingnya. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjutkan untuk yang subjek ketiga, ekonomi. Kita akan topik, enter topik, if topik equal 1 introduction to economics, topik equal 2 macroeconomics, dan topik equal 3 microeconomics. Nah, oke. Sekali lagi, kita bisa membuat dari tiga percobaan paling luarnya terlebih dahulu, yaitu untuk subjek 1, subjek 2, atau subjek 3. Lalu ketika kita sudah memilih subjeknya, kita bisa lakukan hal yang sama untuk membuat topiknya. Apakah dia topik 1, 2, atau 3 menggunakan percabangan if, elif. Nah, kenapa kita tidak menggunakan if semua? Karena ini semua berkaitan ya. Jadi, apakah pilihan kita 1, 2, atau 3? Jadi, antara 3 ini kita gunakan elif. Kecuali kalau misalnya conditionnya terpisah, baru kita gunakan if. Tapi karena di sini saling berkaitan, kita gunakan elif. Tujuannya, jika kita input 1, mesinnya tidak akan melakukan pengecekan untuk 2 dan 3. Itu kalau kita pakai elif. Kalau kita gunakan if, dia akan cek semuanya walaupun kita inputnya subjek 1. Jadi, itu cara kerja atau beda dari penggunaan if dan yang elif. Dan di case ini lebih cocok kita gunakan elif. Oke, jika ada pertanyaan bisa drop di komentar atau di pembahasan classroom-nya nanti ya. Kanan.